Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih jazakallahu khairon kasiron. Bab 2069 sampai 2072. Dan justru karena keberadaan lubang itulah wajah dan kepala Pei Sentong terselamatkan, dan waktu pembakarannya hingga mati pun tertunda. Meskipun lubang yang dangkal tidak dapat mencegah api membakar Pei Sentong, penundaannya sudah cukup. Pada saat kritis, lingkaran sihir Ye Chong akhirnya gagal. Pei Sentong hanya merasakan kekuatannya telah kembali, dan dia segera membuka rak buku dan nyaris lolos dari api. Pei Sentong ini juga memiliki takdir yang besar, jadi dia tidak bisa mati seperti ini. Setelah dia melarikan diri, kemarahan di hatinya telah menutupi rasa sakit di tubuhnya. Dia sebenarnya menghubungkan semua ini dengan Ye Chong, jadi hal pertama yang harus dia lakukan adalah memotong Ye Chong menjadi beberapa bagian. Dia tahu bahwa tujuan akhir Ye Chong dan Ling Hu Bu Chong adalah api neraka di jurang Gunung Lilin. Oleh karena itu, kali ini Pei Sentong tidak membuang waktu untuk mencari jejak Ye Chong dan yang lainnya, melainkan langsung kembali ke Gunung Lilin klan penyihir hitam dan menunggu mereka di puncak gunung. Saat itu, kemunculan Pei Sentong membuat takut masyarakat klan penyihir hitam saat ia kembali ke wilayah klan penyihir hitam. Anda tahu, Pei Sentong adalah utusan kiri klan penyihir hitam dan sangat kuat. Kekuatannya berada di peringkat 3 teratas di klan penyihir hitam. Akibatnya, saya tidak menyangka akan terbakar parah. Namun melihat wajah Pei Sentong yang sangat muram, tidak ada yang berani bertanya lebih banyak tentang apa yang terjadi. Pei Sentong kembali ke klan penyihir hitam dan langsung pergi ke gunung belakang bahkan tanpa melapor ke penyihir agung. Begitu dia naik gunung, dia kebetulan bertemu Ye Chong dan Ling Hu Bu Chong. Pei Sentong sangat marah saat melihat Ye Chong. Oleh karena itu, setelah dia melihat Ye Chong, dia menyerang Ye Chong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana Ye Chong bisa menjadi lawan Pei Sentong dalam keadaan marah? Hanya dengan satu kontak, Ye Chong diusir oleh Pei Sentong. Ye Chong terbang keluar dan hampir jatuh dari tepi puncak gunung. Pada saat ini, Pei Sentong seperti binatang gila, matanya yang merah darah hanya menatap Ye Chong. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membunuh Ye Chong, dan mengabaikan Ling Hu Bu Chong di sebelahnya. Mata Ling Hu Bu Chong membelalak ketakutan, dia bersembunyi di belakang dan menggigil, tidak berani melangkah maju. Kemudian, Pei Sentong terlihat terbang lagi, menuju ke arah Ye Chong. Ye Chong sudah siap kali ini, tapi dia tidak berani menghadapi Pei Sentong secara langsung. Ketika dia melihat tendangan Pei Sentong dijatuhkan, dia hanya bisa menunduk dan menghindar. Detik berikutnya, hanya terdengar suara ledakan, dan Pei Sentong turun ke tempat Ye Chong berdiri tadi, langsung membuat lubang besar di tanah, dan retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh puncak gunung bergetar, Ye Chong menghindari serangan dari Pei Sentong, dan bahkan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan, Pei Sentong mendatanginya lagi. Kali ini, Ye Chong tidak bisa mengelak dan dihempaskan lagi oleh kekuatan seperti gunung Pei Sen. Ye Chong memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Dan Pei Sentong ini sepertinya menyiksa Ye Chong, dan dia tidak ingin Ye Chong mati terlalu cepat. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ye Chong bangkit dari tanah dan berlari menuju pintu masuk jurang. Pei Sentong hanya fokus pada balas dendam, tapi tidak menyadari mengapa Ye Chong berlari ke sini. Mau lari? Tidak mungkin, kata Pei Sentong dingin. Setelah mengatakan itu, Pei Sentong bergerak dan mengejarnya lagi. Ketika Pei Sentong menyerang lagi, Ye Chong sudah berdiri di tepi jurang dan berhenti. Pei Sentong mendekati Ye Chong dan meninju Ye Chong dengan keras. Tapi kali ini, Ye Chong tidak mengelak atau mengelak,
dan dipukul oleh Pei Sentong. Bang, terdengar suara teredam. Tinju Pei Sentong mengenai tubuh Ye Chong, seolah-olah dia akan mematahkan tulang Ye Chong. Mulut Ye Chong terasa manis, dan darah sudah mengalir keluar. Namun, Ye Chong juga mengulurkan tangannya pada saat bersamaan dan meraih kedua lengan Pei Sentong. Pei Sentong tidak bereaksi sesaat, tapi Ye Chong benar-benar berani melawan. Ye Chong, sebaliknya, meraih lengan lawan dengan erat, dan menggunakan kekuatan Pei Sentong untuk memukulnya. Tubuhnya tenggelam, menyeret Pei Sentong bersamanya, dan jatuh ke dalam jurang. Ketika Ling Hu Buchong melihat mereka berdua jatuh ke dalam jurang, wajahnya menjadi pucat. Sudah berakhir, Tuan Ye sudah mati kali ini. Dia segera melihat ke bawah jurang. Namun, pada saat ini, Ye Chong dan Pei Sentong jelas telah terjatuh dalam jarak yang sangat jauh. Ling Hu Buchong hanya bisa melihat kegelapan dan tidak bisa melihat jejak mereka berdua. Saya khawatir keduanya akan mati terbakar kali ini. Ling Hu Buchong di sini merasa kasihan pada dirinya sendiri. Di dasar jurang, Ye Chong dan Pei Sentong masih terjatuh. Pei Sentong sudah cemburu pada saat ini, dan terlepas dari hal-hal lain, dia memberikan pukulan keras kepada Ye Chong selama musim gugur. Ye Chong memiliki kesempatan untuk menghindar sebelumnya, tetapi dalam kasus ini, keduanya terjerat, dan Ye Chong hanya bisa menerima beberapa pukulan dari Pei Sentong. Ye Chong hanya merasa setiap pukulannya seperti kereta yang menghantam tubuhnya. Diperkirakan tubuh Dewa Naga miliknya retak. Setiap pukulan mengeluarkan suara bang-bang, dan di lingkungan jurang yang setengah tertutup, suaranya terdengar sangat membosankan. Ye Chong tidak tahu berapa banyak darah yang dia muntahkan. Dia hanya punya satu pikiran, memegang erat Pei Sentong. Di saat yang sama, keduanya jatuh dengan cepat, jatuh ratusan meter. Saat ini, betapapun gilanya Pei Sentong, dia sudah bisa merasakan panasnya lingkungan sekitar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jurang api karma neraka. Ini adalah tanah suci klan penyihir hitam. Belum lagi kematian pelanggar. Jika dia jatuh seperti ini sekarang, dia mungkin akan mati terbakar oleh api karma neraka dalam waktu singkat. Dan pemanggangan bersuhu tinggi ini membuat kulit yang pernah dibakar Pei Sentong sebelumnya tiba-tiba menjadi lebih nyeri, seolah-olah ada sesuatu yang berdetak di dalam kulit. Segera, Pei Sentong tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang membakar, mengertakkan gigi, dan ingin melarikan diri dari sini. Pei Sentong sadar kembali, dan dia tahu bahwa meskipun dia ingin membalas dendam, dia tidak dapat melanjutkan. Jadi, Pei Sentong bangkit dan berlari. Tapi saat ini, dia menemukan bahwa ketika dia hendak berlari, Ye Chong memeluknya erat-erat. Pei Sentong tertegun, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu akan mati, jangan menahanku." Ye Chong tersenyum sedikit, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya, dan berkata, "Rasanya begitu senang mengalahkanku. Tapi selalu ada harga yang harus dibayar." "Lepaskan aku," Pei Sentong berteriak. "Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku?" Dia berkata sambil mencoba melepaskan tangannya. Tapi Ye Chong memegang tangannya erat-erat. Saat itu, Ling Hu Buchong melompat 50 meter dari jurang dan tidak tahan lagi. Saat ini, ketinggian jatuhnya kedua orang itu tidak kurang dari 200 meter. Tingkat panas terik ini tak tertahankan bahkan bagi orang sekuat Pei Sentong. Pei Sentong baru saja dibakar setengah mati oleh api Dewa Naga milik Ye Chong, dan sekarang dia merasakan rasa takut terhadap api tersebut. Pei Sentong panik dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari Ye Chong. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua. Pei Sentong mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tapi Ye Chong hampir kehilangan cengkeramannya. Dan ketika Pei Sentong merasa tangannya akan terlepas, kekuatan aneh tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Kekuatan ini justru membuat tubuh Pei Sentong lemas. Ternyata pada saat kritis ini,
Ye Chong menggunakan kekuatan layu pada Pei Sentong. Awalnya, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Ye Chong dan Pei Sentong. Bahkan jika Ye Chong menggunakan kekuatannya yang layu, dia tidak bisa melakukan apapun pada Pei Sentong. Namun, pada akhirnya, hal itu memperpanjang waktu bagi Pei Sentong untuk membebaskan diri. Meski hanya beberapa detik, itu sudah cukup. Pasalnya sedetik berikutnya, keduanya sudah terjatuh ke bawah. Dengan ledakan yang keras, Pei Sentong dan Ye Chong jatuh ke dasar jurang pada saat yang bersamaan. Berdasarkan kekuatan mereka berdua, mereka tidak akan bisa mati jatuh di jurang sedalam lebih dari 200 meter. Dan Pei Sentong baru saja melepaskan diri dari kekangan Ye Chong. Keduanya jatuh ke dasar jurang, dan keduanya menerima dampak besar. Pei Sentong baru saja lolos dari tangan Ye Chong. Ruang di dasar jurang sangat luas, sekitar 200 meter persegi. Dinding di sekelilingnya kosong dan tidak ada apa-apa. Hanya ada nyala api kecil di tengah tanah, terlihat seperti ada yang sedang piknik di sini lalu menyalakan api unggun. Nyala apinya tidak besar, seukuran telapak tangan manusia, tetapi menyala dengan sangat kuat. Ini adalah api karma neraka yang legendaris. Api karma neraka memancarkan cahaya biru redup. Cahaya seperti ini sepertinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasa panas, malah akan membuat hati orang terasa dingin. Namun, dalam lingkup api karma neraka, tubuh bisa merasakan panas yang tak tertahankan. Untuk sementara waktu, rasa dingin dan panas menyiksa bagian dalam dan luar orang tersebut pada saat yang bersamaan. Inilah kekuatan api karma neraka. Dapat dikatakan bahwa Pei Sentong adalah orang pertama dari klan penyihir hitam yang melihat api karma neraka. Namun, saat ini, Pei Sentong tidak berniat mengagumi api neraka yang legendaris. Pasalnya, suhu sekitar saat ini sudah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Bahkan udaranya seperti air mendidih. Pei Sentong merasa seperti terbakar dari dalam keluar. Ye Chong tidak memiliki kekuatan saat ini dan terbaring di tanah. Pei Sentong tidak lagi peduli pada Ye Chong, seolah-olah dia akan mati terbakar jika dia tinggal 1 detik lagi. Pada saat ini, kakinya digerakkan dengan zeki, dan seluruh tubuhnya terlontar seperti bola meriam. Pei Sentong langsung lepas landas, naik secara vertikal ke langit, dan dengan cepat menuju ke jurang. Dalam sekejap, Pei Sentong naik hingga jarak 20 meter. Namun di detik berikutnya, nyala api karma neraka tiba-tiba melonjak dari udara tipis, mencapai panjang lebih dari 30 meter dalam sekejap. Seperti ular yang berapi-api, ia menghantam kepala dan wajah Pei Sentong. Pei Sentong tidak pernah menyangka bahwa api karma neraka ini akan aktif menyerang manusia. Tampaknya api neraka ini tidak memperbolehkan siapapun meninggalkan wilayahnya. Namun, reaksi Pei Sentong sangat cepat, dan dia dengan cepat mengerahkan energi aslinya untuk melawan. Bola energi sejati membentuk perisai di depannya. Segera setelah itu, api seperti ular menghantam perisai Ki Pei Sentong. Panas terik api langsung melelehkan perisai energi Pei Sentong. Perisai zeki hampir pecah seperti kertas, dan ular api menghantam tubuh Pei Sentong. Kulit Pei Sentong, yang sebelumnya telah dibakar oleh Ye Chong, kembali terbakar oleh api, menyebabkan Pei Sentong menjerit kesakitan. Terlebih lagi, kekuatan api karma neraka ini sangat besar, seperti menepuk lalat, dan membuat Pei Sentong kembali ke tanah. Pei Sentong terjatuh dengan keras ke tanah. Suhu tinggi di tanah cukup membuat Pei Sentong merasa tidak nyaman seperti semut di panci panas. Pei Sentong harus berusaha sekuat tenaga menahan suhu tinggi di sekitarnya dengan energi aslinya. Namun, dalam lingkungan bersuhu tinggi, energi sebenarnya perlahan-lahan habis, dan tidak dapat bertahan lama. Pei Sentong ingin melarikan diri, tapi dia tidak punya kesempatan seperti itu. Sepertinya orang yang terjerumus ke dalam api karma neraka tidak bisa lepas.
Ketika Pei Sentong memikirkan hal ini, hatinya perlahan menjadi putus asa. Saat ini, Ye Chong di sisi lain sedang berbaring di tanah, terengah-engah. Setiap kali dia menarik napas, perutnya terus naik dan turun. Terlihat jelas bahwa dia baru saja terluka parah oleh Pei Sentong. Karena panik, Pei Sentong secara tidak sengaja melirik Ye Chong. Pada saat ini, Pei Sentong terkejut saat mengetahui bahwa Ye Chong sama sekali tidak takut dengan suhu tinggi di sekitarnya, dan bahkan tampak sangat nyaman berbaring di tanah. Faktanya, inilah yang terjadi, Ye Chong sendiri adalah milik api, dan dia memiliki elemen api dari benua elemental di tubuhnya. Selain itu, api Dewa Naga telah terintegrasi ke dalam meridian dan tulangnya. Selain itu, seni Dewa Naga yang dia latih juga merupakan keterampilan yang paling kuat dan kuat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ye Chong sendiri adalah bola api. Dalam lingkungan bersuhu tinggi, dia dapat pulih dengan cepat. Meridian yang hampir terputus oleh Pei Sentong pulih dengan cepat. Sebaliknya, Pei Sentong perlu mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup di lingkungan bersuhu tinggi, dan kekuatannya terkuras habis. Pei Sentong tidak tahu apakah yang dilihatnya hanyalah ilusi. Singkatnya, dia tahu bahwa situasi yang dia hadapi sekarang semua disebabkan oleh Ye Chong. Dan Ye Chong terbaring di tanah dengan nyaman. Dia tidak bisa marah, semakin Pei Sentong memikirkannya. Dia menjadi semakin marah. Dan akhirnya dia berteriak, "Kamu bajingan, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu ke neraka." Saat dia mengatakan itu, mata Pei Sentong menjadi merah, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan, dan tiba-tiba dia bergegas menuju Ye Chong. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa lolos dari api neraka yang membara dan dia pasti akan mati. Dan sebelum meninggal, jika Ye Chong tidak terbunuh, dia mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang. Tampaknya membunuh Ye Chong akan memberinya banyak kenyamanan. Namun, ketika Pei Sentong tiba-tiba meledak dan hendak membunuh Ye Chong, sepertinya seperti sebelumnya, sensor api karma neraka merasakan kekuatan magis Pei sepertinya berubah, dan dia tidak ingin menunggu kematian. Alhasil, api karma neraka kembali berubah menjadi 3 ular api dan menerkam Pei Sentong. Api karma neraka ini sepertinya bisa merasakan perubahan kekuatan. Setiap kali Pei Sentong mengumpulkan kekuatan, api neraka akan menyerangnya. Pei Sentong telah menjadi gila saat ini. Dia hanya memiliki satu tujuan sekarang, yaitu bergegas ke Ye Chong dan mencekik Ye Chong sampai mati. Jika ada yang berani menghentikannya, dia akan menghancurkannya. Jadi, Pei Sentong bertarung melawan ketiga ular api itu dengan putus asa. Meski setiap kali bersentuhan, kulit Pei Sentong akan terbakar menjadi arang. Namun, pada saat ini, Pei Sentong, yang sama sekali mengabaikan rasa sakitnya, pasti akan membunuh 3 ular api yang menghalangi jalan. Pei Sentong sekarang seperti binatang yang terperangkap. Namun harus dikatakan bahwa kekuatan Pei Sentong memang sangat kuat, dan ia mampu melawan ketiga ular api tersebut dengan ganas. Memanfaatkan waktu ini, Ye Chong berbaring di tanah yang panas, seolah-olah seluruh tubuhnya terbenam dalam api, dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Setelah beberapa putaran, kekuatan putus asa Pei berhasil mengusir 3 ular api. Memikirkan api neraka yang menyala dengan damai di bawahnya, menikmati masa kelamnya. Namun di luar dugaan, tiba-tiba ada 2 orang yang turun dan mengganggu istirahatnya. Tidak hanya kedua orang tersebut tidak ingin mati terbakar, mereka juga ingin melawan. Apakah bisa ditoleransi atau tidak? Hal ini membuat api karma neraka yang panas menjadi semakin ganas. Dalam sekejap, 5 ular api lagi muncul dan menerkam Pei Sentong. Dan Pei Sentong sepertinya telah meminum obat perangsang, namun menjadi semakin kuat, dia terjerat dengan ular api tersebut, dan dia tidak kalah sama sekali. Namun nyatanya, saat ini,
Pei Sentong baru saja melakukan perjuangan terakhir dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kekuatan magis Pei akhirnya semakin melemah. Sebaliknya, perlawanannya lah yang semakin merangsang api karma neraka. Saat ini, api karma neraka telah berubah menjadi ratusan ular api. Ular api biru yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar secara sembarangan, menempati seluruh ruang di dasar jurang. Ular api itu seperti sekelompok setan yang menari dengan liar, memperlihatkan taring dan cakarnya, dan menghantam Pei Sentong satu demi satu. Pada saat ini, api karma neraka menampakkan kengerian yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan magis Pei, pada akhirnya mereka akan kehabisan tenaga. Segera, di bawah serangan ular api yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya menjadi semakin lemah, dan dia secara bertahap ditekan oleh ular api. Semakin banyak ular api yang menghantam tubuh Pei Sentong, menyebabkan Pei Sentong menderita tanpa henti. Pada saat yang sama, Ye Chong telah pulih sepenuhnya dan berdiri dari tanah. Pada awalnya, Pei jauh lebih kuat dari Ye Chong karena kekuatan magisnya. Oleh karena itu, sebagian besar kekuatan yang dirasakan oleh api karma neraka berasal dari Pei Sentong, dan Ye Chong hampir diabaikan. Ye Chong juga beruntung, karena itu, dia punya kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, kekuatan Ye Chong telah pulih, tetapi kekuatan Pei Sentong hampir habis. Sementara itu, api karma neraka telah merasakan kehadiran Ye Chong. Akibatnya, beberapa ular api di ruang itu berbalik dan mengarah ke Ye Chong. Tapi melihat ular api berlari ke arahnya, Ye Chong tetap tenang dan tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, setengah membuka telapak tangan ke atas. Lalu, tiba-tiba nyala api ungu kecil menyala di telapak tangan Ye Chong. Begitu api ungu Ye Chong muncul, ular api segera berhenti dan tidak berani mengambil langkah lebih dekat ke Ye Chong. Jika Pei Sentong melihat adegan ini, dia pasti akan merasa aneh. Bagaimana nyala api kecil di tangan Ye Chong bisa menghentikan ular api seperti binatang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dalam sekejap? Karena nyala api di tangan Ye Chong bukanlah nyala api biasa, melainkan nenek moyang semua api. Betapapun dahsyatnya karma api neraka, di hadapan nenek moyang segala api tentunya hanya bisa menyembah dan menghindarinya. Ular api di sekitar Ye Chong mundur satu demi satu, tidak berani mendekati Ye Chong lagi. Pei Sentong di sisi lain tidak seberuntung itu. Kekuatannya hampir habis, dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya, dia telah ditampar oleh ular api berkali-kali. Saat ini, seluruh tubuhnya dan sebagian besar kulitnya telah terbakar hitam. Pei Sentong hanya bisa mengayunkan anggota tubuhnya dengan sia-sia. Lalu, akhirnya terdengar bunyi pop, dan dia terjatuh ke tanah. Dia baru saja jatuh ke tanah, dan sebelum dia bisa menarik napas lagi, ular api yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya. Melihat akhir tragis Pei Sentong, Ye Chong tidak menunjukkan belas kasihan dan hanya menonton dengan tenang. Pada saat ini, Pei Sentong juga melihat Ye Chong melalui celah api. Dia menemukan bahwa api ini tidak menyerang Ye Chong sama sekali. Pei Sentong tidak tahu kenapa, tapi dia juga tahu bahwa dia telah ditipu oleh Ye Chong. Ye Chong sengaja menyeret dirinya ke tempat seperti itu. Saat ini, Pei Sentong tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, apalagi membunuh Ye Chong. Dia hanya bisa menatap Ye Chong dengan mata enggan, membiarkan ular api menelan dan membakarnya. Pei Sentong bahkan tidak sempat berteriak, dan dalam sekejap, dia menjadi abu. Pei Sentong, dewa pembunuh suatu generasi dan utusan Zuo dari klan penyihir hitam, meninggal seperti ini. Setelah Pei Sentong meninggal, Ye Chong adalah satu-satunya yang tersisa di bawah tanah di dalam jurang ular. Api yang tak terhitung jumlahnya tidak berani menyentuh Ye Chong, dan mereka semua menyusut kembali, berubah menjadi api neraka seukuran telapak tangan lagi. Api karma neraka terus menyala,
dan sepertinya tidak lagi memperhatikan Ye Chong. Diperkirakan Hell Karma juga berharap Ye Chong segera pergi. Tapi Ye Chong tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Sebaliknya, dia pergi ke api neraka. Nyala api biru dari api neraka terus berdetak, seperti orang yang gemetar saat ketakutan. Tampaknya api karma neraka ini sangat takut pada Ye Chong. Ye Chong berjalan mendekati api karma neraka. Api karma neraka saat ini seperti anak domba yang disembelih, gemetar terus-menerus. Kemudian, Ye Chong mengulurkan tangannya ke arah api karma neraka. Setengah jam kemudian, Ye Chong duduk bersila di dasar jurang dan menghela napas panjang. Ada sedikit keringat di dahi dan ujung hidungnya. Dan bola api karma neraka seukuran telapak tangan telah lenyap. Itu telah berasimilasi ke dalam tubuh Ye Chong saat ini. Butuh banyak usaha bagi Ye Chong untuk menyerap api karma neraka ini. Api karma neraka secara alami tidak ingin dicerna oleh orang lain, tetapi tidak dapat menanggung keberadaan nenek moyang semua api di tubuh Ye Chong. Meskipun dia berjuang tanpa daya untuk melawan, dia akhirnya diserap oleh Ye Chong. Setelah Ye Chong menyerap api karma neraka, kekuatannya juga meningkat pesat. Sangat disayangkan jika api karma neraka ini sedikit lebih kuat. Ye Chong bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk naik level. Tapi sekarang, dia masih dalam tahap Huang level Grandmaster. Sejak Ye Chong menyerap api karma neraka, suhu di sekitar jurang juga turun seketika. Energi spiritual yang selalu dikagumi oleh klan penyihir hitam dan memberi mereka budidaya terus-menerus juga telah hilang karena lenyapnya api karma neraka. Ini mungkin merupakan pukulan fatal bagi klan penyihir hitam. Ye Chong menyeka keringat di ujung hidungnya dan berdiri. Dia tahu bahwa perubahan seperti itu mungkin akan terlihat jelas oleh para penguasa klan penyihir hitam. Untungnya saat itu masih pagi dan sebagian besar orang sudah tidur. Namun, Ye Chong masih merasa klan penyihir hitam sudah mengetahui ada masalah, dan seseorang mungkin akan segera datang. Ye Chong tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Maka dengan sebuah pemikiran di benaknya, ia melompat dan langsung melompat ke jarak puluhan meter, lalu dengan ringan ia mengetuk dinding batu di sebelahnya dengan jari kakinya, dan mengandalkan gaya reaksi dinding batu tersebut untuk melompat puluhan meter lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Ye Chong dengan mudah melompat ke puncak jurang. Saat ini, di tepi gua jurang, Ling Hu Buchong sedang duduk di sana sambil menghela nafas. Setelah dia melihat Ye Chong dan Pei Sentong melompat turun, dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan kedua orang ini akan selamat. Dia meratap beberapa saat, tidak tahu bagaimana cara memberitahu Dugu Xiaojing tentang hal ini nanti. Dia tahu bahwa Dugu Xiaojing memiliki kasih sayang khusus pada Ye Chong. Dan dia membawa Ye Chong ke Gunung Lilin, tapi Ye Chong meninggal di dalam. Akankah Dugu Xiaojing menyalahkan dirinya sendiri? Ling Hu Buchong memiliki pemikiran acak di benaknya, lalu ketika dia berdiri dan hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara di dalam pintu masuk gua jurang. Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok tubuh sudah berdiri di depannya. Itu tidak lain adalah Ye Chong. Ketika Ling Hu Buchong melihat Ye Chong berdiri di depannya tanpa cedera, dia mengusap matanya tak percaya. Mungkinkah aku berhalusinasi? Ling Hu Buchong berkata pada dirinya sendiri. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu tidak berhalusinasi. Aku berkata bahwa aku punya cara untuk mengatasi api karma neraka. Sekarang api karma neraka telah dipecahkan. Ini. Apakah ini benar? Mata Ling Hu Buchong membelalak. Bos bertanya, kamu tidak bercanda, kan? Itu adalah api neraka yang legendaris. Bagaimana bisa diselesaikan hanya dengan mengatakan sudah diselesaikan? Ye Chong berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak turun dan mencobanya? Ling Hu Buchong menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, tidak perlu. Bisakah aku tidak percaya apa yang dikatakan Tuan Ye? Dibandingkan dengan sang penyihir suci, Ling Hu Buchong masih biasa memanggilnya Ye, Tuan-tuan.
Namun, dari raut wajahnya, dia sepertinya tidak mempercayainya. Ye Chong berkata, sekarang Anda dapat mengirim sinyal untuk memberitahu pihak lain untuk melancarkan serangan. Menurut perjanjian, pada saat ini, Patriark King Sun dan orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan sudah mengintai di kaki dari klan penyihir hitam. Tentara Jimpo seharusnya sudah tiba di dekat suku penyihir hitam, menunggu perintah Ye Chong. Pada saat ini, setelah api karma neraka klan penyihir hitam dilenyapkan, Raja Naga Laut Cina Timur menjadi kekuatan tempur yang dapat digunakan, dan secara alami dapat melancarkan serangan. Meskipun Ling Hu Bucong tidak terlalu mempercayai apa yang dikatakan Ye Chong, dia tidak berani menentang perkataan Ye Chong, penyihir suci. Jadi, Ling Hu Bucong mengeluarkan sesuatu seperti petasan dari tangannya dan menembakkannya dengan keras ke langit. Kemudian, dengan suara, "Wus," kembang api meledak di langit. Kembang api tersebut membentuk lingkaran dan bulan sabit di langit malam, lalu meledak disertai bunyi kresek. Ini persisnya sinyal kontak klan penyihir matahari dan bulan. Pada saat yang sama, seperti yang diharapkan Ye Chong, Patriark King Sun telah bersatu kembali dengan Dugu Xiaojing. Mereka sedang menunggu di sana. Begitu mereka melihat sinyal dari langit, Patriark King Sun segera berkata kepada semua orang, Tuan penyihir suci telah berhasil, dan itu tergantung pada kita. Tetua pertama dan tetua kedua memahami dan berdiri di pada saat yang sama. Berteriak, serang, kemudian, tetua pertama dan tetua kedua memimpin, dan ratusan orang dari klan penyihir Jepang bergegas menuju wilayah klan penyihir hitam seperti sekelompok binatang buas. Dugu Xiaojing awalnya ingin bergegas maju, tetapi ditinggalkan oleh Patriark King Sun. Patriark King Sun berkata kepada Dugu Xiaojing, "Nona Dugu, Tuan penyihir suci telah menyuruhku untuk menjagamu dengan baik, tetaplah bersamaku." Dugu Xiaojing tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan di hatinya, dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam dalam suara rendah, bajingan ini masih punya hati nurani." Saat itu masih pagi, malam akan segera berakhir, dan langit berada pada titik paling gelap. Kebanyakan orang masih tidur dan belum bangun. Anggota suku penyihir hitam yang tertidur tiba-tiba mendengar ledakan kembang api, dan banyak dari mereka yang terbangun. Namun, sebelum mereka bisa pulih, orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan sudah bergegas maju. Di saat yang sama, para penjaga di pintu masuk klan penyihir hitam sudah bertarung dengan orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan. Klan penyihir matahari dan bulan tiba-tiba menyerang, dan klan penyihir hitam tidak siap. Tidak lama kemudian, tetua pertama dan tetua kedua memimpin orang-orang untuk menerobos gerbang klan penyihir matahari dan bulan, dan mereka semua bergegas masuk. Untuk sesaat, terdengar suara perkelahian dan teriakan di suku penyihir hitam, dan semua orang menyadari bahwa seseorang sedang menyerang. Para anggota klan penyihir hitam merespon musuh dengan panik, bahkan ada yang tidak sempat memakai pakaiannya, sehingga mengalami kerugian yang besar, dan banyak orang yang terbunuh atau terluka di awal. Namun, bagaimanapun juga, klan penyihir hitam berjumlah besar dan kuat, dan mereka dengan cepat mengorganisir perlawanan yang efektif. Namun saat situasi sudah stabil, banyak perempuan yang tenggelam muncul dari saluran air mereka. Meskipun gayung ini tidak bisa bertahan lama di luar air, mereka bisa turun ke tanah, menangkap anggota suku penyihir hitam yang malang, lalu menariknya ke dalam air dan membuangnya. Setiap saat, beberapa Zunpos akan menangkap anggota klan penyihir hitam dan menariknya ke dalam air tanpa menunggu anggota klan penyihir hitam melawan. Untuk sesaat, orang-orang klan penyihir hitam berada dalam kekacauan. Saat ini, di gedung 2 lantai di tengah klan penyihir hitam. Duduk di sana adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an. Wanita ini memiliki wajah yang garang dan memakai hiasan kepala melengkung berwarna hitam di kepalanya, yang sangat suram. Meski dia mendengar suara berisik di luar, wajahnya tetap tidak bergerak.
Karena yang dia khawatirkan saat ini bukanlah masalah dalam klan. Seorang murid klan penyihir hitam berlari masuk dan berteriak, "Tuan penyihir, yang salah adalah klan penyihir matahari dan bulan. Mereka berani menyerang kita, dan mereka bahkan bergabung dengan Zun Po." Ternyata wanita ini adalah penyihir hitam, pemimpin klan dan penyihir paling mulia, namanya Li Sangpo. Meskipun klan penyihir hitam panik, mereka telah mengetahui situasinya. Jadi, seorang murid klan penyihir hitam segera melaporkan situasi di luar ke Li Sangpo. Setelah mendengar ini, wajah Li Sangpo menjadi semakin muram. Klan penyihir matahari dan bulan kecil benar-benar berani menyerang kita secara diam-diam. Apakah menurutmu mereka bisa menghadapi kita dengan bergabung dengan Pojin? Li Sangpo berkata sambil berpikir. Dia tahu bahwa serangan diam-diam ini tidak sederhana. Dan matanya selalu tertuju ke arah puncak gunung, dan dia menjadi semakin khawatir. Faktanya, di mata Li Sangpo, klan penyihir matahari dan bulan, meskipun bersatu dengan pasukan Jimpo, tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Yang dikhawatirkan Li Sangpo adalah situasi api karma neraka. Kalian harus tahu kalau terjadi sesuatu pada api karma neraka, maka fondasi klan penyihir hitam akan hancur. Ketika Ye Chong memadamkan api karma neraka, energi spiritual di sekitar Gunung Lilin menghilang seketika, dan Li Sangpo segera merasakannya. Dia tahu sesuatu telah terjadi di puncak gunung, jadi dia segera mengirim utusan kanannya Mei Zongao untuk memeriksa situasinya. Pada saat ini, murid lain dari klan penyihir hitam berlari masuk dan berkata dengan cemas, "Tuan penyihir, ini tidak baik. Klan penyihir matahari dan bulan serta Jimpo telah bergabung. Mereka terlalu kuat. Kami terus mundur. Kami hampir tidak bisa tahan lagi." Li Sangpo mengutuk sekelompok sampah, bahkan sampah ini tidak dapat menghentikannya. Meskipun dia khawatir dengan situasi di puncak gunung, dia harus memukul lalat itu sampai mati sekarang bahwa benda itu telah terbang di depannya. Li Sangpo tidak punya pilihan selain berdiri dan bersiap membersihkan lalat-lalat mengganggu di luar. Karena Mei Zongao telah diberangkatkan, seharusnya tidak ada masalah di puncak gunung. Di saat yang sama, Mei Zongao, utusan kanan yang menaruh harapan besar pada Li Sangpo, baru saja mencapai puncak gunung. Ketika dia sampai di puncak gunung, dia kebetulan melihat Ye Chong dan Ling Hu Buchong bersambung.